terasa berat walaupun kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tenang, itu bukan tanda Allah meninggalkan kita. Dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 1-3, Allah menegaskan bahwa manusia tidak cukup hanya berkata kami beriman, tetapi pasti akan diuji untuk membuktikan imannya. Ujian adalah cara Allah membedakan siapa yang jujur dan siapa yang berdusta dalam iman. Maka, jangan khawatir jika hidup terasa sesak dengan masalah ekonomi, konflik sosial, atau masalah pribadi. Semua itu bagian dari rencana Allah. Percayalah bahwa jika kamu bersama Allah, maka kamu akan menang. Allah mengajarkan bahwa hidup memang tidak mudah. Namun, setiap kesulitan selalu ada jalan keluar bersamanya. Ujian bukan berarti Allah membencimu, tapi itu salah satu tanda Allah sedang memurnikan iman kita. Seperti cerita tentang bagaimana Allah menolong Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Jadi, saat hidup terasa berat, ingatlah, bersama Allah pasti menang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Hari ini hari yang berbahagia buat kita semua. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan bagi kita untuk hidup. Allah masih kesempatan kita untuk beribadah. Nah, setiap kesempatan yang Allah berikan itu adalah kesempatan bagi kita juga untuk berbagi. Tetapi dalam hidup itu enggak selalu mudah. Betul apa betul, Bu? Ada orang yang mendapatkan ujian hidup berupa kesulitan ekonomi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada orang yang mendapatkan ujian hidup berupa harta yang berlimpah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada yang dapat ujian hidup berupa jabatan. Ada yang dapat ujian hidup berupa anak. Ada juga yang mendapatkan ujian hidupnya dari pasangannya sendiri. Tetapi seberat apapun ujian hidup kita, hidup terasa berat. Ingatlah setiap ujian, setiap kesulitan yang kita hadapi yang merasa berat di dada kita, maka akan jadi mudah kalau kita dekat dengan Allah. Nah, karena itu tema kita adalah hidup terasa berat, tenang bersama Allah pasti menang. Nah, untuk kesempatan pertama kita akan membahas surah Al-Ankabut ayat 1-3 dan sudah hadir bersama kita guru kita Ustazah Inaratul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustazah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Ya. Ibu. Iya. Hari ini bahagia enggak? Iya ya. Kenapa bahagia? Masuk Sehat. Oh, Ada yang bilang masuk TV. kalau bahagia karena sehat berarti yang sakit enggak bahagia. Kalau bahagia karena punya duit berarti yang enggak punya duit enggak bahagia. Jadi mari kita bahagia dimanapun berada dengan salam bahagia. Allahumma amin ya rabbal Alamin. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah. Pada siang hari ini insya Allah semuanya senang. Setuju? Di sini, di sana, di mana-mana, lalu. Kenapa? Karena orang yang beriman akan selalu menang. Dan orang yang menang insya Allah akan selalu senang. Maka mulai dari sekarang tetaplah berjiwa tenang. Jangan sampai hanya karena masalah sepele jiwa kita melayang-layang. Apalagi di zaman hidup yang serba goyang, termasuk dompetnya goyang. Tapi kita harus selalu tenang. Karena setiap apa saja yang datang harus kita hadapi dengan mental seorang pejuang yang pasti akan menang bersama Allah Subhanahu. Maka tema kita pada siang hari ini sangat asik. Masalah Anda berat, ini tanda tanya, beratkah? Seberat apa? Berapa kilo? Seberat badan saya. Jadi akan seimbang antara berat badan dengan permasalahannya. Akan seimbang dengan kualitas keimanan dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan. Maka ketika kita semua menjadi manusia yang beriman kepada Allah, maka tenang, bersama Allah kita akan menang. Allahumma amin ya rabbal. Sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3 ini yang kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah. Artinya apa, Bu? Hanya Allah yang tahu katanya. Wallahu a'lamu bissawab. Di dalam literatur dikatakan bahwa arti daripada alif lam mim menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Bahwa sesuatu yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dilanjutkan ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah. Ahasiban nas. Wahai para manusia, apakah kalian mengira? Nah, ini pertanyaan nih. Mengira apa? Ayyutraku ayyakulu amanna. Kalian mengira akan dibiarkan begitu saja kalian mengatakan saya beriman. Wahum la yuftanun. Dan kemudian mereka yang mengatakan beriman tidak diuji sama sekali. Oh no.
Jadi ketika kita bilang bahwa kita beriman, maka justru ujian akan semakin datang. Semakin berat. Di dalam tafsir Al-Quranul Karim, Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa ujian adalah merupakan pembersih bagi jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Maka kenapa logikanya orang yang beriman ujiannya semakin banyak? Karena ternyata kita sedang dikosok tuh jiwanya. Biar kembling. Tahu kembling, Bu? Apa kalau di sini? Menggilap. Ya, cemplorot seperti itu, Ustadz David. Jadi biar jiwa kita itu mengkilap. Glowing. Glowing. Ya. Karena dengan ujian itu, maka orang beriman akan tampak cahayanya. Dikiranya kita beriman lalu dibiarkan begitu saja hidup berfoya-foya. Oh no. Bahwa semakin kita beriman maka ujiannya akan semakin berat. Makanya ibu-ibu yang ujiannya berat itu artinya ibu-ibu ini imannya udah sangat-sangat berat. Wah ini aminnya keras kayaknya ujiannya berat semua. Ujian hidupnya kayaknya sesuai dengan keimanannya. Sesuai dengan keimanan. Tapi Bu, ternyata berat atau ringan itu tergantung dari seseorang menyikapinya. Allah. Kalau kita terbiasa membawa beban 10 kilo, dikasih beban 5 kilo, ringan dong, betul? Betul. Tapi kalau kita terbiasa membawa beban 5 kilo, dikasih beban 10 kilo, ngeliat. Karena memang keimanan ini juga akan terukur. Ketika imannya semakin kuat, maka ujian hidup akan semakin datang. Kita lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara dohiriyah, Rasulullah apakah penuh dengan kenikmatan? Tidak. Beliau tidak lahir seperti Rafathar yang lahir dari keluarga sultan. Nih Om Raffi kita colek ya. Tapi Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Yang kemudian 2 tahun lahir ditinggal oleh ibunya. Dirawat kakeknya pun ikut meninggal di usia 8 tahun. Dirawat pamannya apakah kemudian enak dan leha-leha? Tidak. Menggembala domba, kambing, berniaga sejak masih muda. Ujian hidup Rasulullah tidak jauh berat, tidak jauh kalah berat dibanding ujian kita, Bu. Tapi lihat Rasulullah bersinar bak cahaya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Beliau bercahaya menyinari alam semesta. Lah kita kira-kira bercahaya enggak nih? Bercahaya aja nih. Ya kita bercahaya karena terpantul nih cahaya-cahaya. Coba kalau gak ada cahaya gelap semuanya. Ustazah kata ibu-ibunya tergantung perawatannya. Tergantung perawatan nih Pak. Jadi kalau duitnya banyak cahayanya terang. Kalau duitnya sedikit redup. Jadi ternyata kita sebagai umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang terpantul oleh cahaya beliau. Sehingga kita alhamdulillah masih diberikan pantulan-pantulan cahaya keimanan yang semoga menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Amin ya robbal Amin. Maka tenang aja ketika diuji, Bu. Tenang. Aku kurang beriman. Ya. Kalau sudah merasa tenang, maka insya Allah kita akan senang. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, siapa yang mau tanya angkat tangannya silakan. Iya, mana silakan Ibu. Iya. Nama dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Namu Syarofa dari Majlis Taklim Anisa. Pertanyaannya, Ustazah, teman saya sedang mengenal Islam dan dalam belajar mengenai Islam banyak sekali kesulitan. Dan banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa saya jawab.
Bagaimana saya bisa menguatkan iman Islamnya? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu mau nanya boleh ya Bu ya? Bu, temannya itu baru mengenal Islam berarti tadinya belum beragama Islam. Oh, terus nanya sama Ibu. Ditanya Ibu nggak jawab, nggak ngerti, ada pertanyaan. Nah terus gimana caranya untuk bisa ngejawab pertanyaan kalau kita punya keterbatasan ilmu juga? Silakan Ustazah Fadl. Baik, terima kasih Ibu. Mas, ini seorang pejuang tangguh. Luar biasa. Artinya sedang memperjuangkan temannya untuk masuk surga. Masya Allah, amin. Jadi di dalam surat Al-Asr, bagaimana bunyinya Bu? Surat Al-Asr Bu? Innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih, syukron kasiron jidan. Di dalam surat Al-Asr ini mengandung sebuah makna yang luar biasa, yaitu tentang masa atau waktu. Jadi Ibu ini kan waktu ini sekarang sedang merasa bahwa tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman tersebut. Nah ternyata innal insana lafi khusrin. Memang sesungguhnya manusia itu banyak dalam kerugian. Ketidakmampuan kita itu merupakan sebuah kerugian bagi kita. Dan banyak hal-hal juga yang membuat hidup kita di dalam dunia ini merugi. Tapi ternyata di dalam surat Al-Asr ini, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 3 ciri orang yang tidak akan merugi. Yang pertama yaitu orang yang beriman. Dan ini yang sedang dipertanyakan, bagaimana caranya menolong teman untuk semakin kuat imannya. Yang kedua, wa amilus sholihat, yaitu amal sholih. Maka kita harus menjadi figur amal soleh yang bisa dicontoh oleh orang banyak, termasuk temannya tadi, dan ajak teman Ibu untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu insya Allah akan menambahkan keimanan temannya Ibu. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sebagaimana baginda adalah seorang yang bisa memberikan syafaat dan cahaya, orang-orang soleh juga mendapatkan bagian daripada cahaya yang dipantulkan Rasulullah yang akan memantulkan kepada para umat. Lalu kemudian setelah diberikan lingkungan dengan orang-orang yang soleh, kita nih yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka Ibu yang pertama juga harus sabar. Kemudian Ibu juga harus menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Jika pertanyaan tidak bisa dijawab oleh kita tadi yang pertama kita kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Yang soleh berarti tidak hanya Ibu maksudnya ya yang mengajari, tetapi banyak juga yang lain yang bisa untuk mengajarin. Itulah fungsi dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita berkumpul di sini, ini juga bagian daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan. Karena memang manusia al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka Ibu di sini bukan karena tidak tahu, tapi kadang karena juga lupa yang harus diingatkan. Agar tergugah kembali, disuruh ibadah, disuruh beriman kepada Allah, iya tahu. Tapi kita sering lupa, kalau ada ujian terlena kita. Kalau ada musibah lupa kita.
Tapi dengan adanya majelis taklim seperti ini, program Cahaya Hati Indonesia di iNews TV ini memberikan cahaya kepada seluruh Indonesia untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang insya Allah akan menambah keimanan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Bu. Jadi kesimpulannya, kalau kita nggak ditanya nggak tahu ya Ustazah ya, berarti kita cariin guru ya, cariin guru buat temannya. Sama-sama dengan kita yang ilmunya masih terbatas, belajar sama guru kita tentang agama. Kalau perempuan datang ke Ustazah ya kan, belajar ngaji, baca Quran, belajar ilmu fikih, jadi ngerti gitu. Ya Bu ya? Bu? Bu? Ini iya aja apa gimana ini? Iya aja dah katanya. Baik, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar. Wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah kita memasuki segmen kedua. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas ya. Tadi kita mengkaji surah Al-Kabut ayat 1 sampai 3 dengan tema besar kita yaitu hidup terasa berat, tenang bersama Allah pasti menang. Nah, kali ini di segmen kedua sudah hadir guru kita yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita mengkaji isi Al-Quran khususnya Surah Al-Ankabut ayat 4 hingga 7. Untuk itu kepada Abi Amir Faisal kami persilakan. Silakan Abi Fadl. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, semangat? Mana senyumnya? Masya Allah. Pak, sehat? Alhamdulillah. Ini benar-benar sudah hampir kiamat 1:50. Ya, Masya Allah. Jadi di mana-mana pengajian selalu ibu-ibunya yang banyak. Lebih banyak ya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti jumlahnya lebih banyak lagi Pak ya. Ya, Masya Allah. Bu, tadi membahas surah apa? Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa? Yo, siapa yang tahu? Laba-laba. Jadi dalam Al-Quran ada surah-surah yang namanya binatang. Di antaranya surah Al-Ankabut. Ada binatang yang sifatnya baik. Seperti lebah. Makanya lebah itu selalu hinggap di tempat yang baik. Selalu mengambil yang terbaik dan berbagi yang terbaik. Apa yang diberikan lebah? Madu. Masya Allah. Ibu mau madu? Yang enggak mau diapain? Dimadu. Masya Allah. Sepakat itu. Masya Allah. Jadi semuanya mau madu. Kalau bapak mau madu. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ada binatang yang dia tuh buruk sifatnya. Jadi dia selalu ada masalah. Jadi kalau menikah, maka ketika si betinanya sudah mulai hamil, dia mulai memakan suaminya. Dimakan suaminya sampai mati,
lalu dibuang keluar rumahnya. Dan begitu sang ibu ini melahirkan, maka semua anaknya rame-rame makan ibunya. Sampai ibunya mati dibuang keluar rumahnya. Dan rumahnya bukan rumah cakep, rumah gak jelas, ruwet rumahnya. Dari anyaman yang gak jelas dan kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Nah ini namanya apa Bu? Laba-laba. Jadi laba-laba ini adalah binatang yang sifatnya semuanya keburukan. Makanya ketika ibu baca surah Al-Ankabut, di dalamnya cerita tentang hal-hal yang ruwet, yang banyak masalah gitu. Nah makanya di situ dibuka oleh Allah, tadi sudah dibahas oleh Ustazah Inarah, tentang fitnah. Nah setelah ini giliran Abi Amir membahas tentang ayat keempat. Tentang orang-orang yang berbuat dosa, tapi dia merasa benar gitu dengan dosanya. Banyak nggak Bu orang korupsi, tapi dia nggak merasa berdosa dengan korupsinya? Banyak, bahkan dia bangga ya Bu ya. Bangga dengan hasil korupsinya. Betul nggak? Betul banget. Betul banget kan? Nah ini dia pribadi-pribadi Al-Ankabut. Pribadi-pribadi laba-laba. Dia melakukan dosa, maksiat, terus merasa benar. Nah ini yang kata Allah, am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Apakah orang-orang pelaku dosa itu, mereka itu mengira bahwa ayyasbiquna, bahwa dialah pemenang, bahwa dialah hebat dengan dosa-dosanya. Nah, sa'ama yahkumun. Itulah suatu hukum atau suatu pernyataan yang salah. Suatu prasangka yang salah. Jadi ibu jangan tergiur. Kalau tetangga ibu, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi hasil korupsi. Ibu suka nggak? Nggak usah tergiur. Nggak usah, nggak apa-apa. Rumah ibu sederhana. Yang penting itu halal. Dan hasil keringat sendiri, betul? Nah, oleh karena itu, Bu, biasanya setiap dosa, setiap maksiat itu karena ikut siapa? Ikut setan. Jadi di depan kitanya dua pilihan. Mau ikut Allah atau mau ikut setan. Setiap yang ikut Allah pasti baik. Setiap yang ikut setan pasti buruk. Setiap yang ikut Allah pasti ketaatan. Setiap yang ikut setan pasti maksiat. Setiap yang ikut Allah pasti tenang. Setiap yang ikut setan pasti sengsara. Nampaknya saja mereka tenang, tapi mereka sengsara. Makanya pada ayat berikutnya Allah sebutkan, siapa yang ingin ketemu Allah, maka ikuti Allah. Ibu ingin ketemu Allah enggak di hari kiamat? Kalau ketemu Allah di mana? Di surga. Makanya di dunia sering-sering hadir majlis taklim, sering-sering ngaji, sering-sering amal soleh. Nah itu dia kata Allah, man kana yarju liqa Allah. Siapa ingin ketemu Allah di hari kiamat, fa inna ajalallah la'at. Pasti kalau kita mentaati Allah, wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Caranya gimana? Harus sungguh-sungguh. Bahasa Arabnya sungguh-sungguh apa? Jihad. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Yuk berjuang. Jangan ikut setan. Pernah enggak ibu ketemu setan yang baik? Pernah enggak? Semua setan ngajak kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Perhatikan. Tapi yang lebih banyak ikut siapa? Coba pengikut Allah atau pengikut setan lebih banyak? Pengikut setan ternyata kan. Yang baik padahal siapa? Allah. Tapi setan lebih banyak pengikutnya. Nah makanya butuh perjuangan. Kalau ibu ikut Allah butuh perjuangan. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Di sini ada kata ghani. Artinya apa Bu? Bahwa Allah enggak butuh hambanya. Kita yang butuh Allah. Makanya jangan sok jual mahal kepada Allah.
Kalau ibu mendengar adzan, ibu jawab enggak? Jawab dong. Kalau ibu sudah masuk waktu sholat, ibu lambat-lambatin enggak? Jangan. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, utamakan Allah. Kalau kita utamakan Allah, kita pasti tenang. Sebaliknya, kalau kita sok jual mahal kepada Allah, kita pasti sengsara. Nah, karena itu Bu, setiap amal soleh yang kita kerjakan untuk Allah, itulah ciri orang-orang beriman. Jadi kata Allah, kalau kamu ingin buktikan iman, buktikan bahwa kamu beramal soleh. Perhatikan ayat berikutnya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Perhatikan. Jadi iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Nah, kalau seseorang sudah beriman, beramal soleh, pasti hidupnya tenang. Kenapa? Karena dia dibersihkan dosanya. Ketika ibu wudu, maka semua dosa ibu dihapus oleh Allah. Halo? Yang bersih? Maka sering-sering berwudu. Jadi nggak usah terlalu tebal make up. Pakai wudu aja. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi di sini apa kata Allah? Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Jadi setiap amal soleh itu penghapus dosa. Setiap ibu bersedekah penghapus dosa. Bapak datang ke rumah membawa bakso untuk ibu. Mama ini bakso. Ibu senang gak Bu? Senang Pak. Apalagi dibawa ke toko emas. Pasti. Bawa aja jalan-jalan. Cuci mata. Gak harus beli Pak. Ya Bu ya? Oh Masya Allah. Nah jadi pokok bikin senang. Nah itu akan menghapus dosa. Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Apa kata Allah? Walanajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan surga. Itulah untungnya orang berbuat baik. Dia akan selalu bahagia dan dia akan selalu tenang. Siap tenang? Caranya gimana? Bersama Allah. Angkat tangan semuanya. Mulai hari ini. Bye-bye setan. Yes. Makasih Abi. Terima kasih Abi. Ibu ngelihat mulai hari ini bye-bye setan. Lihatnya jangan ke saya dong Bu. Bye-bye setan gitu. Oke silakan yang mau nanya angkat tangannya. Silakan Ibu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahdia Buamona, saya perwakilan dari BKMM Jati Rasa. Izin bertanya Pak Ustadz, pertanyaan saya yaitu kalau ujian terus datang, apakah itu hukuman atau tanda cinta Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Idza ahabbal abda ibtalah. Inni uhibbu fulan fabtali," kata Allah. Wahai malaikatku, aku suka si fulan, aku cinta si fulana, uji dia. Jadi kalau suatu saat seorang sakit ya, jangan sedih. Itu tanda Allah sedang mencintainya. Allah sedang mencuci dosanya. Sabar. Dulu ada salah seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, iya aku sakit. Iya, doakan aku wahai Rasul. Iya, kata Nabi, kalau aku doakan, kamu langsung sembuh. Tapi penyakitmu masih banyak. Pilih, aku doakan langsung sembuh, penyakit, dosamu masih banyak. Atau kau biarkan sabar dengan penyakit kamu sampai nanti bersih dosamu. Kata sahabat itu, Rasulullah udah jangan doain dulu. Aku akan bersabar untuk menerima penyakitnya. Halo? Bu? Jadi kalau betis kemeng itu pencucian dosa. Kalau pinggang sakit itu pencucian dosa. Jadi jangan ngeluh ya. Pak, kalau ibu ngomel itu pencucian dosa. Jangan dilawan Pak. Jadi Bapak nikmati aja. Seperti Bapak menikmati burung nuri di pagi hari. Itu pencucian dosa. Karena ibu tidak mungkin ya Bu ya.
nggak mungkin ibu ngomel karena keburukan. Pasti kalau ibu ngomel untuk kebaikan, betul? Iya, itu Bu, Pak. Kalau ibu ngomel tanda cinta. Yang bahaya kalau dia sudah diem-dieman. Nah, itu sudah tanda dia sudah nggak mau dah. Nah, paham Mbak? Ya. Paham? Paham. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Jadi setiap ujian adalah bukti cinta Allah kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus beriman. Ya. Kalau nggak beriman, itu tanda azab. Jadi kalau nggak beriman, tanda azab itu. Pendosa, maksiat tiap hari mabok, harta hasil mencuri, korupsi, menipu, menumpuk di rumah, datang ujian. Itu bukan tanda cinta, itu peringatan. Jangan diteruskan dosa-dosa itu. Tapi kalau kita sudah berusaha jadi orang baik, jadi orang soleh, taklim rajin, ngaji rajin, zikir rajin, sholat gak pernah telat, sakit. Itu tanda Allah sedang mencintainya. Supaya ibu naik tingkat. Betul? Kalau anak mau naik tingkat dari SD ke SMP, diuji kan? Ya, dari SMP ke SMA, diuji kan? Sama, ketika ibu diuji karena ketaatan ibu, maka itu tanda bahwa Allah sedang mencintai ibu. Ya, itulah makna sebuah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang ulama, Bu, dia itu sampai beser-beser, Bu. Semuanya gitu. Ya Allah, tetangganya, keluarganya, ya Allah, kamu kenapa sih gini. Dia mengatakan apa? Kamu jangan mengejek aku. Aku sedang bahagia. Allah sedang menguji aku. Allah sedang membersihkan dosa-dosaku. Jangan kau ejek aku. Aku bahagia dengan ujian ini. Itulah hakikat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Abi. Terima kasih banyak Abi. Ibu. Ternyata kalau kita dapat kesulitan, pertama adalah lihat ke diri kita dulu ya. Kita lagi rajin beribadah atau enggak. Kalau kita rajin beribadah, kata Abi, bisa jadi itu adalah ujian, ya kan? Dan tapi kalau misalnya ternyata kita nggak rajin ibadah, hobinya maksiat, buat dosa terus, dapat kesulitan, itu namanya bukan ujian tapi DP, persekot, uang muka dari perbuatan DP azab ya, DP azab ya, azab Allah kasih. Jadi langsung buru-buru istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Semoga Allah hapus dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan berbagi keberkahan bersama doang dua White Coffee, tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak masih semangat ya? Oke, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Lua White Coffee. Ini yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ingin dapat hadiah enggak? Benar. Mau banget apa mau aja? Banget. Ini ada hadiah dari Lua White Coffee senilai total 1 juta rupiah. Tetapi harus bisa jawab pertanyaan dari saya nih. Pertanyaannya adalah, nih dengerin baik-baik Bu ya. Apa surat yang dibahas pada episode kali ini? Yuk tunjuk tangan, puter-puter. Baik, silahkan Ibu. Yang solihah, oke siap. Baik. Baik, ya, Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elis Supriyatin dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Kemang Ivigraha. Baik. Jawabannya Quran Surat Al-Ankabut. Betul Ibu-ibu? Betul, tepuk tangan semuanya. Selamat, berarti ini Ibu mendapatkan
uang tunai apa ya? Senilai 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Alamin, jangan lupa dipotong pajak ya Bu. Insyaallah siap. Buat sodakoh. Siap. Jadi selamat buat Ibu yang udah dapat 1 juta rupiah, dan untuk para jamaah tetap semangat untuk kita di program Cahaya Hati Indonesia. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di program Cahaya Hati Indonesia. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertasbih, memuji Allah dalam setiap hembusan nafas kita kapanpun, dari mulai pagi hari, matahari di atas kepala, matahari terbenam, hingga matahari sudah tidak ada pada saat gelap ya, di tengah malam, terus memuji Allah, mengagungkan Allah sambil memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dekat dengan Allah. Kadang-kala kita dapat masalah, kita bukan larinya ke Allah, tapi larinya kemana? Pinjol. Enggak. Larinya kita ke makhluk, ke pinjol lagi. Larinya ke makhluk, kita lari harus kepada Allah, biar Allah kasih jalan keluar dari tempat yang enggak diduga-duga. Ya Bu ya? Bu. Bengong aja ini Bu. Main asal jawab pinjol lagi. Oke, baik, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita ya. Surah Al-Ankabut ayat 8 hingga 13. Sudah hadir bersama kita Ustazah Inaratul Ain. Silakan Ustazah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Pak. Bapaknya cuma seuprit. Memang tanda-tanda akhir zaman. Itu jumlah penduduk di bumi ini mayoritas wanita. Jadi ini karena kita sudah memasuki akhir zaman. Benar tadi yang dikatakan oleh Abi Amir, babai setan. Ini di sini ada setan enggak? Mari kita keluarkan setan kalau ada setan. Soalnya setan itu bisa dari jenis iblis, bisa jadi jenis manusia. Nah, umumnya setan itu dari jin dan manusia, harta, tahta, apaan wanita? Jadi babai harta, siap? Beneran. Babai tahta, siap? Babai wanita yang jadi setan. Kalau harta, tahta, dan wanita mengantarkan kita kepada keimanan, okelah kita sambut harta, tahta, dan wanita. Untuk menjadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu tauhidnya kuat kepada Allah, yakin kepada Allah. Kalau dikasih ujian itu tatak, tahu tatak, tangguh. Kalau dalam bahasa religius itu tabah, kuat, enggak cengeng, enggak manja, sedikit-sedikit. Ada yang suka nangis, enggak apa-apa nangis. Manusiawi, Bapak juga sering nangis. Biasanya nangisin kalau kantongnya kosong ya Pak ya. Enggak apa-apa nangis, manusiawi. Tapi jangan sampai tangisan kita merusak tauhid kita. Merusak iman kita. Maka ketauhidan kita kepada Allah di dalam surat Al-Ankabut ini ayat 8. Wa waswainal insana biwalidayhi husna. Tercerminan daripada ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah itu adalah salah satunya dan yang paling utama adalah berbuat
baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Ridallahu birridal walidain. Jadi kalau bisa dikatakan manusia yang harus kita baik-baikin dan paling baik adalah orang tua kita. Karena telah menjadi wasilah kehadiran kita ke dunia. Pak, Bapak, saya tanya jawab jujur ya. Ya. Bapak lebih takut sama orang tua Bapak apa takut sama istri Bapak? Kalau kata bapaknya, Iya. saya nggak pernah takut sama istri. Cuma istrinya lebih berani Cuma aja. saya lebih berani aja. Jadi seringkali kita lebih mengutamakan yang lainnya dibandingkan orang tua kita. Padahal keberadaan orang tua kita itu adalah surga yang nyata. Artinya apa? Selagi kita masih punya orang tua sebenarnya jalan kita ke surga itu sudah tampak nyata. Maka bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Sedangkan problematika zaman sekarang itu semakin banyak. Apalagi Gen Z sama orang tuanya udah beda level katanya. Beda pemahaman. Berbeda cara pandang paradigma dan juga berbeda perekonomiannya. Maka bagaimana menyikapinya? Maka kita harus ajarkan kepada anak-anak kita untuk bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang kita contohkan, kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita nggak berbuat baik kepada orang tua kita, bagaimana mungkin kita menuntut anak-anak kita berbuat baik kepada kita, betul? Maka mari kita contoh sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu saking sayang dan cintanya sama ibunya. Sampai ibunya diberi nasihat berkali-kali untuk beriman kepada Allah. Belum mau, tetap diberikan kesabaran dan kasih sayang. Kalau sekarang kalau beda pendapat langsung berontak ya Bu. Ibu kalau beda pendapat sama bapak biasanya gimana? Berontak. Berontaknya di mana? Di atas kasur ya, beradu. Jangan. Abu Hurairah mengajarkan kita bagaimana sabar dan penuh kasih sayang menunggu hidayah. Maka bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita meskipun dicontohkan Abu Hurairah berbeda agama. Apalagi hanya sekedar berbeda apalagi hanya sekedar berbeda pilihan yang itu sebenarnya sangat sepele. Maka kemudian dilanjutkan walaupun kita harus birrun kepada orang tua. Selanjutnya dikatakan wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Meskipun begitu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau kedua orang tua kita mengajarkan sesuatu kemaksiatan, kita tidak boleh ikut-ikutan keseret ombak lautan. Kita harus tetap dalam keimanan. Fala tuti'huma, jangan mengikuti keduanya, tetapi jangan hilangkan birrunnya. Karena kepada orang tua kita tidak disuruh taat, tapi disuruh birrun. Birrun adalah berbuat baik. Bagaimana kita nyerateni kedua orang tua kita? Maksudnya opo? Apa itu? Nyeraten itu opo? Nyerateni kowe. Nyerateni durusi malah hampir. Makin gak ngerti. Memahami. Ngertiin gue gitulah gitu. Itu nyerateni kalau bahasa saya. Maka seperti itu bagaimana skill kita untuk saling memahami. Apalagi dengan kedua orang tua kita. Ibu ini jadi orang tua apa masih punya orang tua? Apa kedua-duanya? Wah PR ini. Harus jadi anak sekaligus jadi orang tua. Akhlak jadi anak juga akhlak jadi orang tua. Yang harus kita perbaikin kalau kita merasa dan mau menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Maka yang pertama kita harus perbaiki adalah dari hati dan kasih sayang kita. Besarkan kasih sayang kita kepada sesama manusia, khususnya kepada orang tua kita. Kasih sayang akan membawa dampak yang luar biasa. Karena dengan kasih sayang, sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Ibarat kata, ombak di lautan pun akan aku terjang. Gunung yang akan ada di sana akan aku lompatin. Bulan yang ada di atas akan aku ambil. Subhanallah, itulah kasih sayang. Terima kasih banyak Ustazah. Bu. Bu. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Iya, mana nih? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi dari Majelis Taklim Al-Hikmah Pondok Gede Permai. Izin bertanya Ustazah, suami teman saya itu punya usaha dan kemudian mengajak istrinya untuk berbuat yang tidak baik seperti berjudi. Nah, terus dia itu tidak menggaji karyawannya selayaknya. Yang saya mau pertanyakan, bagaimana cara istrinya menolak dan mengingatkan suaminya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka punya usaha tapi suaminya punya hobi judi. Istri nggak bisa ngingetin gara-gara judi, nggak bisa gajian karyawannya, begitu? Nah elah begitu toh. Terus gimana caranya istrinya ngingetin suaminya gitu saja. Silakan Ustaz Fadl. Terima kasih Bu. Cara mengingatkannya di demo Bu. Sebentar, saya nggak ngajarin demo. Demo itu maksudnya dimulai. Oh dimulai. Dimulai dari mana? Dimulai dari tadi besarnya kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada suami, besarnya kasih sayang kita kepada Allah. Maka ketika kita benar-benar dimulai ya demo, saya bilang dimulai. Kalau kita kan sekarang demonya ini ya, dimulai dari mana? Dimulai dari sana. Sensitif sekali. Jadi kita demo aja sama suami, aman ya. Dan demonya di mana Bu? Di sana, di kamar, di rumah. Kita perbaiki mulai dari rumah. Dimulai dari rumah, keluarga yang paling kecil. Demo dulu di rumah. Dimulai dari rumah. Kalau rumah per kepala keluarga ini baik-baik semua, satu Indonesia insya Allah baik semua. Tapi Ustazah maaf saya potong, seringkali kan kadangkala ya maaf ya ini masukan buat para suami walaupun nggak semuanya. Kadang-kala suami suka gitu, kamu kok nggak nurut sama aku, kan istri itu harus nurut sama suami gitu. Kenapa kamu begitu? Ya kan begitu ya Bu ya, suka begitu kan. Padahal suaminya salah gitu, tapi suka pakai senjata itu. Nanti kau bisa masuk neraka nggak nurut sama aku. Gimana Ustazah kalau ada suami pakai senjata kayak gitu? Saya jawab dengan pendapatnya Imam Yusuf Qardawi. Ya. Imam Yusuf Qardawi mengatakan bahwa hak Allah itu ada di atas hak suami. Oh. Maka ketika suami kita menyuruh kita kemaksiatan kepada Allah, maka kita harus ingat hak Allah lebih besar dibandingkan hak suami, maka perintah suami gugur karena ada hak Allah yang berbeda dengan hak suami tadi. Walaupun suaminya ngambek, suaminya marah? Enggak masalah. Oh. Saya nggak ngajarin jelek, cuman mohon maaf di dalam pendapatnya Imam Yusuf Qardawi ini fikih kontemporer ya. Bahkan jika andai pun, tapi semoga tidak, sampai terjadi perceraian, na'udzubillahi min dzalik ya. Ini jauh lebih baik dibandingkan kita menyalahi hak Allah. Karena hak Allah itu jauh di atas keberadaan hak suami. Ada kewajiban suami dan kewajiban istri. Kewajiban suami adalah menuntun istrinya kepada kebaikan, yaitu kepada Allah. Begitu juga istrinya mempunyai kewajiban untuk mengajak suami juga mendekatkan diri kepada Allah. Itu pondasi rumah tangga. Ya itu keimanan. Makanya kalau nikah jangan karena duit, tapi karena Allah.
Karena cinta kepada Allah. Kalau cintanya kepada Allah, maka insya Allah nanti akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membawa kepada kebaikan. Andai pun suami kita penuh dengan kemaksiatan, karena cintanya kita kepada Allah, Allah akan geret. Tahu geret apa? Ya geret tahu, ditarik. Tarik menuju jalan kepada Allah. Karena magnet cinta kita kepada Allah, maka akan menarik orang-orang yang kita cintai juga untuk berada di jalan Allah. Makanya magnet kita kepada Allah harus lebih besar dibandingkan magnet kepada suami. Kalau magnetnya kita kepada suami, ditarik sama suami, kita langsung ditarik kemaksiatan. Mau berarti kita menyalahi hak Allah. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Memang ya Bu. Orang yang beriman itu tanda-tandanya adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada makhluk. Baik itu kepada suami, kepada istri, kepada anak dan sebagainya. Ibu cinta sama Allah apa cinta suami? Lebih cinta Allah apa cinta suami? Disanter kameranya loh, digambar mukanya langsung. Harus cinta Allah ya. Sama suami itu bonusnya Bu. Tapi cinta lebih banyak harus kepada Allah ya. Insya Allah hidup selamat dunia akhirat. Doanya apa? Doanya supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, dan wahai para bapak jadikan dirimu imam yang baik bagi keluargamu. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Ayat demi ayat sudah kita kaji dan surah yang kita bahas adalah surah Al-Ankabut. Tadi kita sudah membahas ayat 8 hingga 13 dan sekarang kita akan melangkah ke ayat 14 hingga 15 dan sudah hadir bersama kita kembali lagi guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Bu, ingin tenang atau stres? Tenang. Yakin? Mana lebih kuat, Allah atau setan? Allah. Berarti ibu lebih tenang mendekat kepada Allah atau kepada setan? Allah. Yakin? Yakin. Nah itulah Bu, mengapa kita selalu diajarkan doa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari setan. Dan setan itu laknat, rojim, terkutuk. Belum pernah ada setan mulia. Semua setan laknat. Maka lucu kalau ada manusia mendekat ke setan. Pasti tidak akan pernah tenang. Yang selalu bersama setan. Karena sering bersama setan, akhirnya diajak mabok. Karena sudah sering mabok, akhirnya jalannya kayak zombie. Jadi ada kota Bu di Amerika namanya Philadelphia.
dikenal dengan kota zombie. Jadi di situ Bu, orang jalan mabok semua. Kalau malam-malam di Dugem. Dugem apa Bu? Dunia gemerlap. Duduk gemetar. Oh, duduk gemetar. Ya. Dugem. Nah, itulah Bu, cara setan menghilangkan stres. Tapi kalau cara Allah beda Bu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau ingin tenang, zikir aja. Ambil wudu, baca Quran. Ambil wudu, sujud, salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Kata Allah, bantulah dirimu dengan sabar dan salat. Itu aja. Gampang sekali. Nggak usah bayar karcis, nggak usah ngeluarkan uang. Cukup ambil wudu kan? Sudah tenang. Nggak usah pakai mewah-mewahan. Ketenangan itu bukan di rumah mewah. Enggak Bu. Bu. Insya Allah saya doakan ibu-ibu pergi ke Mekah. Pergi ke Madinah. Amin. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Ya Pak ya. Nah, jadi nanti ibu lihat rumah Nabi. Rumah Nabi hanya 4 meter persegi. Tapi Nabi bahagia. Tapi Nabi tenang hidupnya. Jadi ketenangan itu bukan di kemewahan. Ketenangan itu kalau kita selalu berzikir kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Ankabut, surah yang tadi Abi Amir ceritakan bahwa seperti Ustadz Inaro juga jelaskan bahwa di dalamnya ini banyak fitnah. Dalam surah ini cerita tentang fitnah. Orang yang berbuat dosa, maksiat. Karenanya tadi ibu ingat laba-laba hidupnya semuanya buruk, ruwet. Ya, rumahnya ruwet. Dan juga hidupnya juga ruwet. Nah, semua hidupnya jadi ruwet. Nah, itu semua karena apa? Karena jauh dari Allah. Jadi penyebab ruwet itu siapa? Setan, itu aja. Gitu. Nah, penyebab fitnah itu siapa? Setan, semua. Makanya mulai sekarang bye-bye setan. Gimana terang angkat tangan? Bye-bye setan. Nah, makanya kalau ibu pergi haji, ibu melempar jumroh kan? Itu komitmen untuk tidak ikut setan. Sampai 4 hari berturut-turut. Ya, 10 Dzulhijjah itu Aqabah. 11, 12, 13 itu wula usta Aqabah. Nggak berhenti-berhenti. Itu komitmen untuk tidak ikut setan. Makanya kalau ada orang pergi haji, sudah melempar jumroh, terus pulang masih korupsi, pergi haji lagi, nanti dengar suara, hei sesama setan jangan saling melempar. Apalagi kalau sampai uang hajinya dikorupsi. Ya Allah, itu dia. Gimana itu? Pas melempar jumroh, hei sesama setan jangan saling melempar. Nah makanya Bu dalam surah Al-Ankabut kita pas pada ayat yang ke-14-15 kita diajak belajar. Supaya hidup kita tenang, gak usah khawatir, gak usah stres. Tiru hidupnya Nabi Nuh. Jadi kata Allah, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Di sini kenapa kok Allah cerita tentang Nabi Nuh? Supaya kita belajar bahwa hidup tenang itu kalau bersama Allah. Nabi Nuh hidup bersama Allah, dekati Allah, ngajak orang ikut Allah. Itu aja Nabi Nuh. Dan dia nggak peduli Bu tentang jumlah. Bayangkan coba kata Allah, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun kurang 50. Artinya 950 tahun. Nabi Nuh gak peduli. Mau pengikutnya banyak, pengikutnya sedikit. Yang penting aku tetap berdakwah. Jadi Bu, sukses dakwah itu bukan karena pengikut. Sukses dakwah itu kalau kita istiqomah, konsisten. Tetap kita ikut Allah. Mau gempa, gak ada gempa. Pokoknya tetap bersama Allah. Nah, tapi ternyata Bu. Karena banyak kaum yang gak mau dengar kata Allah. Sehebat apapun tuh kaum. Sekaya apapun tuh kaum. Sekuat apapun tuh kaum. Kata Allah. Karena sudah gak mau ikut Nabi Nuh. Aku hancurkan kaum itu.
Tahu nggak cara Allah menghancurkannya? Allah nggak usah repot-repot, cukup Allah kirim air. Tapi kalau airnya banyak, nah karena airnya banyak, maka itu disebut dengan istilah tufan. Di sini kata Allah, fa'akhadahumut tufan. Langsung Allah kirimkan tufan. Wahum zalimun. Karena mereka berbuat zalim. Berbuat zalim itu maksudnya apa? Ikut setan. Zalim ikut setan. Kenapa? Karena coba Bu, ibu lebih suka diam di mana? Surga atau neraka? Kalau ikut setan diam di mana? Berarti dia zalim kan? Kalau ibu nggak ingin zalim berarti ibu masuk ke surga. Caranya gimana? Ikut Allah. Itu aja. Jadi orang-orang zalim itulah orang-orang yang ikut setan. Karena dia ingin masuk neraka. Karena menyiksa diri namanya. Nah itulah namanya zalim. Nah lalu gimana nasib orang-orang yang ikut Nabi Nuh? Mereka semuanya naik perahu. Padahal tuh semua dunia tenggelam Bu. Karena itu sejarah manusia dibagi dua oleh para ulama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Lalu kemudian dari Nabi Nuh sampai hari kiamat. Jadi kalau secara keturunan memang secara kemanusiaan kita keturunan Nabi Adam. Tapi secara sejarah kita keturunan Nabi Nuh. Gitu. Di mana itu? Ini dia ceritanya. Fa'anjainahu wa ashabas safinah. Jadi kata Allah aku selamatkan Nuh dan orang-orang yang ikut perahu. Dan kita keturunan orang-orang yang ikut perahu. Makanya waktu itu Allah Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah agar membawa semua berpasang-pasangan. Yang hewan-hewan berpasang-pasangan, yang pohon-pohon juga berpasang-pasangan, termasuk juga manusia berpasang-pasangan. Akhirnya lahirlah seperti kita. Halo? Ya alhamdulillah. Lalu apa kata Allah? Dalam kisah Nabi Nuh itu ada pelajaran. Waja'alnaha ayatan lil alamin. Ayah maksudnya pelajaran. Artinya apa? Kalau kita ikut Allah, kita aman. Kalau ikut setan, nampaknya aman, tapi dia sedang dalam kondisi ancaman. Sedang kondisi terancam. Dan siap-siap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Jadi ibu gak usah tergiur. Halo? Angkat tangan lagi. Halo? Mulai sekarang aku nggak akan tergiur sama lo yang suka makan harta haram. Terserah lo kaya nggak apa-apa. Yang penting aku tetap halal. Siap diazab oleh Allah lo. Halo. Ini dia nih yang kerasa kalau lagi nonton, waduh nih nggak enak jadinya. Tapi ya gitulah, apa yang disampaikan oleh ulama, guru-guru kita adalah bahan untuk introspeksi diri kita. Bukan merasa diri kita lebih suci atau apa, tapi dalam rangka mengingatkan apa yang ada dan disampaikan dalam Al-Quran. Makanya dikatakan balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah silakan yang mau nanya ibu-ibu. Mana silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Mohon izin Ustadz, kalau ujian Nabi itu sangat berat, tapi Allah menolong. Bagaimana cara kita yakin bahwa pertolongan Allah itu akan dekat sama kita? Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Ibunda Hawa. Masya Allah. Baru pertama ketemu saya. Saya baru ketemu. Sama Nabi Adam masih. Siti Hawa. Allah. Dan dulu tingginya Nabi Adam 30 hasta. 30. Jadi sekitar 60 hasta, sekitar 30 meter tingginya Nabi Adam. Masya Allah.
Dulu tanah masih murah, Bu. Allah Maha tahu, makanya kata Nabi, fatangqoridu ajsadun nas. Maka aku kerutkan jasad manusia bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Akhirnya jadi pendek seperti kita. Ternyata ibu masih bertahan sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Semoga Allah berkahi Bunda. Amin. Masya Allah. Jadi gini Bu. Ibu tadi bertanya tentang Nabi. Kalau Nabi kan ujiannya Nabi dapat kan pertolongan langsung Allah. ditolong oleh Allah. Kalau kita manusia gimana supaya yakin bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Allah? Jadi kalau ibu ingin tahu apakah aku ditolong oleh Allah, caranya ibu lihat diri ibu. Pas diuji, apakah aku ngeluh, ngomel-ngomel, kecewa, atau aku sabar, aku ridho. Ketika ibu ridho, ibu sedang ditolong oleh Allah. Tapi ketika ibu sudah mulai kecewa, ngomel-ngomel, dah lah, gak apa-apa dah, mau mati-mati dah, terserah dah, aku sobek-sobek perutku dah. Nah, kalau sudah begitu, ini berarti sudah gagal. Kalau bahwa Allah sedang gak menolong. Kalau ibu ingin tahu Allah sedang menolong, karena ibu sabar. Jadi Nabi Nuh, coba 950 tahun ibu, dihina oleh kaumnya. Kaumnya itu sampai dia itu menyembunyikan matanya, hidungnya, telinganya, dibungkus pakai baju setiap ketemu Nabi Nuh. Dihina. Nabi Nuh sabar aja, nggak pernah menyerah. Akhirnya Allah menangkan. Akhirnya kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Itu dia tanda bahwa ketika ibu sabar, tidak mengeluh, tidak kecewa sama takdir Allah, maka ibu sedang ditolong oleh Allah. Terus yang kedua, ketika ibu selalu positif. Halo, Bu, coba senyum. Coba pandang teman sebelahnya, senyum. Yes. Ketika ibu selalu positif, maka itu tanda Allah sedang menolong. Halo. Kalau ibu selalu senyum, Allah sedang menolong. Tapi ketika ibu sudah mencemberut, berarti Allah sedang menjauh dari ibu. Paham? Mulai hari ini senyum. Gimana? Coba. Mulai hari ini senyum. Hadapi dunia dengan senyum. Gak punya uang? Senyum. Banyak uang? Senyum. Rumah kecil? Senyum. Rumah luas? Senyum. Yes. Alhamdulillah. Makasih banyak Abi. Bu, ada uang? Senyum. Nggak ada uang? Senyum. Datang tukang kredit? Senyum, orang senyum. Pas ditanya, Bu, cicilan bulan ini belum? Senyumin aja dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Banyak hal di dalam hidup kita yang memang pastinya tiap kita punya kadar masalah berbeda-beda. Tapi kuncinya satu, dekat sama Allah dan yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Khususnya bagi kita kalau kita pertama mau istighfar, mohon ampunan dan selalu dekat dengan Allah. Serta berdoa memohon ampunan Allah. Ya kan? Ada doanya, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasayat khuluna fi dinillahi afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap segmen ya kita berzikir, kita mengagungkan Allah, kita meneriakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari hati kita yang paling dalam. Tentunya dengan mengucapkan tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita lagi ada masalah yakin dalam hati langsung hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat kita menggantungkan harapan, tempat kita bersandar. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul? Nah, jadi orang beriman itu nggak pernah ada keraguan dan nggak pernah nyerah. Selalu yakin, ada kesulitan pasti ada kemudahan. Insya Allah. Yang mau nanya angkat tangannya silakan. Iya, siapa yang pertama nih? Oke, Ibu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Warsih dari Majelis Taklim An-Nisa Jatirasa Jati Asih Bekasi. Ya, silakan Bu Warsih. Izin Ustazah, kalau masalah kecil terasa sangat berat di hati, apakah kita boleh curhat di medsos untuk mencari dukungan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kesempatan pertama Ustazah Ina kali ya. Silakan, ini perempuan sama perempuan, silakan Ustazah Ina. Baik, terima kasih Ibu Warsih, agak menampar. Bukan pengalaman pribadi Bu, tapi memang iya begitulah kan seperti itu. Boleh nggak kita ketika ngerasa masalah kecil tapi berasa besar, maka itu rasa ya, rasa. Boleh nggak curhat di media sosial? Boleh. Boleh, tapi di private aja. Iya kan, bisa kan? Boleh, tapi di private. Jadi kan yang lihat cuma kita, kan tapi kan kita menggunakan, memanfaatkan media sosial. Cuman kan ada settingannya macam-macam. Boleh nggak? Boleh dong. Emang ada yang larang enggak kan? Nah, tapi kalau untuk cari dukungan, siapa sih yang mau kita cari dukungannya dari siapa sih? Bebek. Bebeknya kita juga punya masalah yang tidak kalah besarnya dari kita. Setiap manusia di dunia ini kita cari dukungan, kita punya masalah cari dukungan ke orang lain. Orang lain ternyata masalahnya jauh lebih gede daripada kita. Iya kan? Tapi ternyata yang bisa mendukung kita satu-satunya tadi yang dikatakan oleh Ustadz ganteng kita. Ini maksudnya Ustadz. Bahwa ujian harus dihadapi dengan senyuman. Jadi tetap aja kita punya masalah, senyumin aja. Katanya kan gitu. Senyum artinya kita udah dapat dukungan dari diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan dukungan dari diri kita sendiri, insya Allah itu akan jauh lebih berharga dibandingkan dukungan dari orang di luar kita atau eksternal. Tapi diri kita sendiri bisa mendukung diri sendiri ketika kita memiliki pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam menghadapi masalah ini adalah tolak ukur. Apakah kita ini bagian daripada orang-orang yang jujur atau orang-orang yang dusta? Kalau keimanan kita jujur, makanya dikatakan fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Maka ketika kita orang yang jujur, keimanan kita benar-benar murni dari hati kita yang paling dalam, no problem, everything is no problem. Everything is okay. Ayo silahkan seluruh dunia menjadi ujian bagiku. Tapi aku memiliki pemilik dunia. Silahkan masalah sebesar apapun menghampiriku. Tapi aku memiliki Allah yang maha besar. Media sosial mari kita gunakan yang baik-baik aja.
Kalau mau cari dukungan dalam kebaikan, masa kita punya masalah cari dukungannya di media sosial? Itu menambah masalah orang lain kalau saya bilang. Orang lain yang harusnya tidak punya problem Anda, akhirnya mengetahui problem Anda, kepo-kepo. Akhirnya krusial sekali di dalam otaknya para manusia yang seharusnya tidak dia pikirkan, akhirnya dipikirkan juga. Maka cukuplah Allah. Hasbunallah tadi. Baru ke Ustadz. Ustadz Soli ganteng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapapun kita, marilah kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, udah kejawab belum? Udah ya? Udah ya, jadi curhatnya hanya kepada Allah. Kalau mau ke medsos, kalau di private aja nggak apa-apa, katanya Ustazah. Tapi kalau mau paling benar-benar solusi, ada solusi, dan curhatan ada solusinya, curhatnya sama Allah. Karena curhat ke orang, kata Ustazah tadi, jangan-jangan orang yang kita curhatin masalahnya lebih besar dari kita. Oke, silakan yang mau nanya lagi angkat tangannya. Mana? Iya, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Rodotul Jannah. Pak Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya, yang saya tanyakan adalah mengapa kadang doa sudah lama kita panjatkan tapi pertolongan Allah terasa belum datang. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir, silakan Abi, fadal. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kamu kepadaku, aku pasti menjawab doa kamu. Berarti pasti Allah jawab. Hanya cara Allah menjawab bertahap. Ada yang langsung Allah jawab sekarang juga. Misalnya, ibu tadi dari rumah berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma hawwin alaina safarona hadha wa atwi' anna bu'dah. Langsung dari rumah ibu nyampe ke sini. Gak ada macet, gak ada penghalang. Itu namanya doa ibu langsung diterima. Ada yang Allah tunda. Ibu mau berangkat keluar kota. Sudah booking pesawat. Doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa atu anna bu'dah. Di tengah jalan macet. Sampai ke airport pesawatnya sudah berangkat. Ibu ngeluh, ya Allah, katanya doaku diterima. Aku terlambat, tiketku hangus, ya Allah. Ibu pulang. Pas ibu pulang buka TV. Ternyata pesawat itu jatuh. Halo? Nah, berarti doa ibu diterima dengan cara ditunda. Perhatikan. Jadi jangan prasangka buruk kepada Allah. Sekecil apapun. Terus yang ketiga. Doa ibu diterima oleh Allah. Tapi Allah berikan di akhirat. Sampai di surga. Allah ajak jalan-jalan. Nih. Buah doa kamu tanggal sekian jam sekian. Jadi seperti ini. Ya Allah. Nih doa kamu tanggal sekian jadi sekian. Ini dia. Ya Allah. Doa kamu tanggal sekian jadi ini dia. Ya Allah. Kata dia. Seandainya aku tahu jadi begini. Aku nggak mau diterima di dunia. Udah jadi semua kebun yang indah itu. Jadi itulah makna ud'uni astajib lakum. Pokoknya jangan prasangka buruk kepada Allah. Coba bilangin sama temannya. Tepuk pundaknya. Teman. Teman bilang.
teman. Jangan. Jangan. Yang kompak. Teman. Teman. Jangan. Jangan. Prasangka buruk. Prasangka buruk. Kepada Allah. Pada Allah. Allah maha baik. Allah maha rahman. Allah maha rahman. Yes. Yes. Yang lain tepok-tepokan satu-satu. Ibu-ibu di tengah. Dua-duanya ditepok sama dia. Masya Allah. Ingat ya Bu, tadi kata Ustadz bahwa setiap doa pasti dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Cuman pertama ada yang langsung kontan hari ini saat ini, ada yang ditunda, ada yang diganti. Kalaupun emang gak dikabulkan nanti pada saat nanti kita ya masuk dalam surganya Allah, baru ketahuan ternyata setiap doa kita dijabah oleh Allah. Allah maha sayang, Allah baik sama kita ternyata. Makanya selalu prasangka buruk, jangan jauh-jauh dari prasangka buruk pada Allah, selalu prasangka baik kepada Allah. Jauhkan prasangka buruk pada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ada doa bagus, iya, supaya ibu-ibu tenang, gak pernah stres. Yuk, tadi kan Ustazah Inaro ngajarkan supaya ibu gak stres. Iya. Ya, kalaupun mau curhat ke sosial media, iya, itu tidak menghilangkan masalah. Ya. Karena masalah orang lain lebih banyak. Ya. Kata Nabi, addi aman atau bil kitman. Kalau punya masalah, kamu sembunyi-sembunyi aja sama Allah. Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Rabbi isyrahli sadri. Rabbi isyrahli sadri. Rabbi isyrahli sadri. Wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Ini doanya. Amin. Rabbi srahli sadri. Ada tulis wa yassirli amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Cuman diminta setengah doang tadi. Rabbi srahli sadri. Udah yassirli amri. Oh bismillah ya. Bu udah yang dikit tadi udah itu aja dulu. Yang mau nanya lagi ada lagi? Bapak-bapak silakan Pak. Langsung pertanyaannya Bapak. Masya Allah ya, prasangka baik terus sama Allah. Doa pasti diijabah oleh Allah. Silakan, amin, amin. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Suranto dari Majelis Taklim Baitul Mukmin. Silakan Pak Agus. Saya mau bertanya Ustazah. Sekarang kan banyak ajakan untuk gaya hidup bebas atau hedon. Bahkan seringkali bertentangan dengan agama. Gimana caranya untuk tetap memiliki iman yang teguh dan kita tidak tergoda oleh gaya-gaya tersebut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya hidup yang sekarang ini serba hedon, gimana caranya kita tetap memperkuat iman tidak terpengaruh dengan gaya hidup yang serba hedon seperti sekarang? Silakan Ustazah Inarotul. Terima kasih Pak Agus. Bapak juga ikut-ikutan hedon. Dikit. Yang ngajak siapa Pak? Jadi ajakan-ajakan tersebut bagaimana cara kita untuk tidak ikut-ikutan, ya jangan diikutin. Artinya apa? Sekarang kan sedang viral tuh FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Fear of missing out. Iya, takut ketinggalan tren. Bahkan tren hidup hedon, tren hidup yang di luar syariat agama. Sama ada satu lagi, FOPO. Apa itu? Fear of people opinion. Oh iya. Jadi tidak perlu takut dengan pendapat orang lain. Jadi jangan FOMO dan jangan FOPO. Makanya berdoanya gimana? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna batilan warzuqna tinaba. Artinya adalah Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar. Warzuqna tinaba. Warzuqna tiba'afan. Jadi ketika itu memang benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Dan kemudian
Jika batil, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan jika itu batil, maka tunjukkanlah kalau hal itu tuh batil. Dan berikanlah kami kekuatan, rizki kekuatan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Jadi rizki itu nggak cuma duit. Sampai uang. Duit. Tapi rizki kekuatan itu luar biasa. Makanya warzukna tiba'ah dan warzukna tinabah. Berikanlah rizki kepada kami untuk mengikuti. Artinya berikanlah kekuatan, hidayah. Yang di situ menjadikan kita bisa membedakan antara hak dan batil. Karena al-haq bayin wal batil bayin. Jelas bainal haq wal batil. Kalau memang itu batil, kita harus tetap teguh untuk tidak ikut-ikutan. Bagaimana caranya? Perkuat apa Bu? Iman. Iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati kita. Maka kekuatan hati itu jauh lebih penting daripada kekuatan tren. Kalau kekuatan hati kita jauh lebih kuat daripada tren, maka kita tidak akan ikut-ikutan tren, tidak akan FOMO dan FOPO. Apalagi Ustaz? YOLO. You only live once. Only live once. Ini yang menjadikan kita gaya hedons seperti itu. Iya betul. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Terima. Abi mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit Abi soal ini? Cukup? Cukup, baik, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya, memang ujian kita itu macam-macam seperti disampaikan tadi, bahwa ada yang diuji dengan harta berlimpah, kekurangan harta, diuji dengan anak, diuji dengan kesehatan, diuji dengan pasangan, diuji dengan pekerjaan. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, selalu yakin bahwa ujian ini bisa kita hadapi. Karena Allah menjanjikan bahwa setiap ada kesulitan, pasti akan hadir bersama dengan kemudahan. Yakin ada harapan karena kita dekat dengan Allah, banyak berzikir, banyak berdoa, Allah akan kasih kemudahan. Untuk itu di penghujung acara ini, mari kita berdoa dan bermuhasabah dengan guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadol. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. La ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, kami hamba-Mu, kami banyak dosa ya Allah. Jagalah kami, jangan sampai kami dalam keadaan berlumur dosa, tidak mau bertobat kepada-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami selalu bertobat kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang Kau pilih sebagai yang terbaik di muka bumi ini ya Allah. Bersih dari dosa, bersih dari harta haram, bersih dari segala penyakit hati, bersih dari segala kebencian kepada orang lain, bersih dari segala kesombongan dalam diri kami. Ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar kami kelak kembali kepadamu dalam keadaan sudah tanpa dosa, bersama ayah dan ibu kami, bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah di dunia penuh dengan limpahan rahmat-Mu ya Allah. Dan bimbinglah kami ya Allah kelak di surga-Mu bersama keluarga kami, bersama guru-guru kami, bersama semua sahabat-sahabat kami yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Kami bersama-sama masuk surga-Mu ya Allah. Baca doa bersama-sama untuk keluarga.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa sepuh jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita diingatkan lagi ya bagaimana sebagai kaum muslimin menghadapi permasalahan. Yakin setiap ada permasalahan pasti selalu ada jalan keluarnya. Caranya dekatkan diri kepada Allah, introspeksi diri, pada ada kesempatan perbaiki setiap apa yang kita lakukan selama nyawa masih ada di kandung badan. Kesempatan untuk memperbaiki hidup selalu terbuka dengan luas. Jangan pernah menjudge orang lain, jangan pernah menyalahkan orang lain untuk apa yang timpa pada diri kita, tapi perbaiki diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah kumpulkan kelak di surganya Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Ali undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Acara ini dipersembahkan oleh Wah, rendah gula.